Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat Mushola Masjid Yahya Sinwar Almas Soekarno-Hatta Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib memulai tema khutbah, mari kita sama-sama menancapkan iman di hati, takwa di hati. Kita meniatkan menjadi hamba Allah yang taat sampai nanti kita wafat, dan jangan sampai nanti kita mengalami su'ul khotimah. Semoga kita husnul khotimah dengan iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, ada satu narasi dan satu kalimat yang sering berulang dalam percakapan sehari-hari, yang seakan-akan percakapan ini kayaknya benar, yang seakan narasi ini kayaknya benar, yaitu apa? Jangan janji-janji surga, kata dia. Ketika ada pemimpin bisnis atau mungkin yang terdekat di store manager, lalu kemudian ngomong sama kru baik-baik, udah bang, Kang, kita kerja, mudah-mudahan Allah kasih akhirat yang baik, kita liatin surga aja, nggak usah janji-janji surga bang, yang pasti-pasti aja, ini kita hidup di dunia. Ketika kemudian seorang istri harus bersabar dengan sikap suaminya, ibu, masya Allah ibu, cobaannya luar biasa, nggak apa-apa bu, ini cobaan, nanti insya Allah di surga nanti ibu dapat yang terbaik. Nggak usah ngomong gitu sama saya, nggak usah janji-janji surga, karena ini saya lagi di dunia ini, nggak usah janji surga lah, janji angan-angan. Dia ngomong gitu, janji apa? Angan-angan. Macam-macam. Pengusaha juga begitu sama. Ketika ada pengusaha muslim yang soleh menasehati pengusaha muslim yang lain, akhi, nggak apa-apa, sabar. Ya, ini memang ekonomi lagi turun, investasi antum lagi berat, ya kita banyak cobaan, belum lagi kena pajak, sabar, insya Allah. Makin berat perjuangan antum di dunia, insya Allah di akhirat Allah kasih yang terbaik. Yang penting tetap taat, jangan riswah, jangan nyogok, jangan kemudian khianat sama customer, jangan kurangi kualitas dan seterusnya. Insya Allah nanti Allah tolong, nanti Allah kasih surga. Gak usah ngomong-ngomong surga, ini tagihan gimana, invoice. Gak usah ngomong-ngomong surga, ini gimana ini menghadapi susah-susah begini, dan seterusnya. Maka di khutbah kali ini saya ingin mengangkat bahwa bahayanya berpikir demikian. Dan nanti kita akan bahas bagaimana Allah menjelaskan tentang dunia dan bagaimana Allah menjelaskan tentang surga. Dan bagaimana bahayanya jika kehidupan kita ini cuma punya satu dimensi, yaitu dunia. Kalau kehidupan kita punya satu dimensi cuma dunia, apa bahayanya? Insya Allah itu akan menjadi tema khutbah kali ini. Saya akan masuk tahap pertama. Mari kita lihat surah Fatir. Surah Fatir, surah 35 ayat 34. Ya, surah 35 ayat 34. Mohon maaf jamaah yang di depan pintu boleh geser, afwan. Jadi surah Fatir 35 ayat 34, Allah Azza wa Jalla kemudian menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari surah Fatir 35 ayat 34, 33, 34, 35. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir.
Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Ini informasi tentang penghuni surga Aden, Jannatu Adn. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Kemudian mereka diberikan perhiasan, ya, dari kemudian emas dan mutiara. Zahab, emas, lu'lu'a, mutiara. Nanti berulang di surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzi, dan seterusnya. Keluar lagi nih ayat tentang penghuni surga dikasih perhiasan. Selanjutnya, walibasuhum fiha harir. Mereka dikasih baju dari sutra. Jamaah sekalian. Lalu di ayat ke-34, mari kita lihat kalimat pertama hamba-hamba Allah yang masuk surga. Kalau kita mengimajinasikan hamba Allah yang masuk surga itu kan harusnya begitu masuk, ya Allah indah sekali. Ya Allah bidadari. Ya Allah makasih rumah saya besar. Ya Allah, luar biasa surgamu. Itu narasi di kepala kita. Tapi lihat bagaimana Allah membuka kalimat mereka, hamba-hamba Allah yang masuk surga. Apa kalimat yang pertama mereka sebutkan di ayat 34? Gampang ini ngafalinnya. Surah Fatir 35 ayatnya 34. 35 34. Hafalin aja begitu. Apa kalimat penghuni surga? Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka penghuni surga berkata, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku berterima kasih kepadamu, alladzi adhaba 'annal hazan, yang sudah menghilangkan semua kesedihan di dalam diriku. Inna rabbana laghafurun syakur, engkau maha pemaaf dan engkau maha syukur. Maha syukur kepada amal kami, maha syukur kepada perbuatan kami yang sederhana tapi engkau ganjar besar. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tafsir ulama yang pertama terkait hal ini adalah itulah makna akhirat, tidak ada kesedihan. Maka mafhum mukhalafahnya, apa itu mafhum mukhalafah? Pemahaman terbaliknya, kalau di akhirat nggak ada kesedihan, saya harus sampaikan berita yang gak enak buat kita semua. Quran yang ngasih. Saya harus sampaikan definisi tentang dunia. Berarti kalau akhirat ini nggak ada kesedihan, isi dunia itu kesedihan semua, Bapak Ibu. Kesedihan semua, jamaah. Jamaah, kesedihan. Dunia itu isinya kesedihan. Lanjut. Alladzina alladzi ahallana darul muqamah. Yang kemudian menghalalkan aku masuk ke dalam kampung yang aku bisa abadi di dalamnya. Min fadlih, karena karunia darimu. Apa kata penghuni surga? La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Yang di dalamnya aku enggak pernah merasa lelah dan di dalamnya aku enggak pernah merasa lesu. Kalau misalnya mau dibongkar ini, yang di dalamnya aku nggak pernah stres, aku nggak pernah depresi, aku nggak pernah tertekan. Misi dunia itu semua, Bapak Ibu. Jamaah sekalian. Alladzina khalaqal mauta wal hayata. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi-lagi ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dunia ini diciptakan hidup itu liyabluwakum. Apa itu? Bala. Apa itu? Darul bala. Memang dunia ini kampungnya, kalau kita masih di dunia Bapak Ibu sekalian, ini memang kampungnya ujian, kampungnya sedih, kampungnya capek. Wallah. Surah Al-Kahfi halaman kedua. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalah. Sesungguhnya dunia ini isinya itu hiasan-hiasan yang kami hias untuk dunia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang kami uji untuk kamu. Yang kami berikan bala untuk kamu. Agar kemudian kamu tuh diuji siapa yang paling baik amalnya. Oke, sekarang saya bongkar secara ilmiah. Jamaah sekalian, selama masih di dunia ini tidak ada yang konstan. Dan tidak ada yang ideal. Wallah, contoh. Kata kru yang masak ayam goreng enak nih, jadi store manager, gaji lebih besar. Saya tiap hari ketemu tepung, ketemu minyak, nyaring pula. Nyaring minyak gorengnya, panas lagi kitchen ini. Apa kata store manager? Kalau tahu tanggung jawab store manager kayak gini, lebih baik saya jadi kru aja. Dimarahin area manager, ditekan sales dan seterusnya. Ini nggak ada yang ideal. Area manager juga sama. Kita bilang founder Almas enak. Ya. Kalau Almas Bang Okta, jadi Bang Okta enak. Ya, saya menemani Bang Okta sehari-hari, kemarin juga baru rapat. Banyak juga yang harus dihadapi. Gak gampang juga. Ada berhadapan sama mitra, ada berhadapan sama supplier, macam-macam.
Jadi dunia itu Bapak Ibu sekalian, jamaah, itu sawang sinawang. Dunia itu kita lihat orang lain oke, padahal enggak juga. Banyak yang enggak sadar. Kita kadang-kadang melihat yang sedang naik Mercy luar biasa. Kalau ngerti ilmu bisnis, seseorang bisa punya harta minus 50 miliar. Seseorang bisa punya harta minus 3 triliun. Sangat bisa. Bahkan yang di dalam Mercy itu bisa minta tukar sama ojol. Kalau tahu yang saya harus bayar begini, kalau tahu masalah hukum yang saya harus bayar begini, kalau tahu kekalahan saya di perdata, misalnya kekalahan mereka di pidana terkait dengan macam-macam unsur bisnis, mereka kadang-kadang minta tukaran sama ojek online yang gak punya tanggung jawab apa-apa. Rasanya pengen tukar, ya Allah, ke situ. Yang di ojek online minta masuk Mercy. Nggak ada. Ibu-ibu yang misalnya punya suami, nggak punya harta yang banyak, suaminya di rumah, ngerasa itu ujian. Ada ibu-ibu yang punya suami dengan harta yang banyak, suaminya nggak pernah pulang. Apa kata ibu-ibu yang ngerasa suaminya nggak pernah pulang? Lebih baik aku jadi ibu-ibu yang miskin itu, suamiku ada, daripada aku harus menanggung derita seperti ini. Rumah besar, ada apa-apa, tapi semuanya ada semuanya, tapi kemudian suamiku nggak ada. Sawang sinawang, nggak ada yang dunia ini tuh final tuh, nggak ada, Bapak Ibu. Jamaah, nggak ada yang final. Maka apa jamaah sekalian yang harus kita pahami? Akhirat, masuk tahap kedua. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa yang terbaik adalah di akhirat nanti. Daripada al-ula. Apa itu al-ula? Permulaan. Bahwa yang akhir, walal akhiratu, dan yang akhir ini akan lebih baik, khairun laka minal ula, daripada permulaan. Maka jamaah sekalian di surah Al-Baqarah perhatikan, siapa yang beruntung? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya dan kemudian dia akan menjadi beruntung. Dialah yang beruntung. Jadi yang beruntung yang mengimani akhirat. Yuqinun. Apa itu yuqinun? Yakin sama apa? Akhirat. Yang yakin sama akhirat adalah yang beruntung. Yang yakin bahwa tempat istirahat di surganya akhirat adalah yang beruntung. Sekarang saya bahas logika teknisnya. Saya nggak mau khutbah ngambang-ngambang. Seseorang yang hidupnya hanya untuk dunia pasti mengalami kekecewaan bertubi-tubi. Gagal karir kecewa, gaji dikit kecewa, bisnis nggak jalan kecewa. Dia ngerasa Allah tidak adil. Satu, langsung kena hadis Nabi Muhammad SAW, Allah sesuai prasangka hambanya, aku sesuai prasangka kamu. Dia nyangka dunia ini jahat, dia nyangka dunia ini nggak adil, dia nyangka dunia ini aja. Lalu dia menyangka bahwa saya sholat subuh berjamaah, tapi kenapa kemudian begini? Saya taat, saya nggak pinjol, saya nggak zina, tapi kenapa Allah kasih begini? Maka dia sangka buruk sama Allah. Kerugian pertama. Kerugian kedua, begitu orang itu sedih, hormon stresnya naik. Kalau sedih, Anda motoriknya melambat, pikiran melambat, maka Quran selalu melarang umatnya, hamba Allah untuk sedih. Wala takhafu wala tahzan, jangan kamu khawatir, jangan sedih. Karena sedih dan khawatir, sedih atas takdir yang sudah terjadi dan khawatir atas apa yang terjadi, itu merusak hormon, menekan endorfin, menekan dopamin. Apa itu endorfin? Morfin internal diri, itu namanya endorfin. Yang bikin saraf-saraf pikiran itu bergerak, yang bikin sel-sel Anda meremaja kembali. Maka orang yang cepat sedih, cepat kecewa, ya sering kecewa, itu rawan dia sakit penyakit dalam. Banyak dokter-dokter mengatakan stres berlebihan. Ya, kita lihat di berita-berita, ada yang stres tertipu, lalu kemudian pelan-pelan stroke, lalu kemudian meninggal. Banyak sekali. Kesedihan berujung pada fisik dan kematian. Dan ketika banyak sedih, banyak kecewa, akhirnya karena otaknya jadi terbatas, tidak lahir. Apa tidak lahir apa? Tidak lahir ide-ide baru, tidak lahir gagasan-gagasan baru.
Lalu apa? Pendarana negatif, ya, susah tersenyum. Dia kemudian ingin menunjukkan kekurangannya, ingin menunjukkan kekecewaannya, sehingga apa? Orang malas bergaul, jaringan nggak kebuka, teman-teman nggak terbuka. Maka sebaliknya perhatikan. Ajaban, kata Nabi Muhammad SAW. Ajaban amril mukmin, sungguh-sungguh ajaib urusan-urusan mukmin itu. Kenapa? Kalau dia kemudian dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia kemudian bersabar. Maka orang-orang yang meyakini surga, nggak apa-apa, memang takdirnya sedang begini, sangka baik terus ditolong Allah, insya Allah nanti surganya Allah akan besar insya Allah. Maka dia akan lebih ringan melangkah, hatinya akan lebih lapang, sama orang bisa senyum, sama pelanggan mau beli nggak beli dia senyum, dia nawarin lagi, dia jualan lagi, dia berhasil melewati penolakan demi penolakan. Nawarin produk, gagal, nawarin lagi. Karena hatinya apa? Surga Allah. Dunia kecil bagi dia. Mau ditolak, mau jalan, mau nggak, kecil bagi dia. Dan itu membuat kelapangan hati qalbun salim, yang membuat akhirnya orang-orang yang lapang hatinya, maka dia lapang rezekinya. Helipad bapak-bapak sekalian, itu nggak bisa turun pesawat Airbus. Nggak bisa. Helipad ya turun helikopter. Kenapa? Luasnya segitu. Rezekinya helipad ya helikopter. Tapi kalau landasan itu besar, yang turun Airbus, yang turun Boeing, besar. Kenapa kemudian rezeki kita sempit? Ya karena tadi itu. Kenapa kemudian jadi sempit? Karena kita gagal mengimani akhirat. Itulah bagian khutbah pertama. Insyaallah kita akan sambung di khutbah yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita sudah tahu dunia ini ya begini, tempatnya lelah, tempatnya capek, nggak bisa kita edit. Dunia ini, jamaah sekalian, adalah ciptaannya Allah. Allah yang ngerti dunia ini apa. Kita jangan nebak-nebak. Jadi gimana dong kalau dunia isinya kesedihan? Berarti nggak usah dikejar. Berarti nggak usah kita kerja. Ya kerja aja, tunaikan saja yang terbaik. Tapi jangan sampai dia jadi tujuan. Jangan sampai kalau rumah saya besar pasti saya bahagia. Berapa banyak yang pengen rumah besar atau yang pengen punya rumah dari kontrakan, pindah dia ke kontrakan tipe 70 masuk, bahagianya cuma seminggu. Yang paling gampang motor lah. Kan jamaah sudah punya pengalaman hampir semua beli motor. Waktu motor baru Pak kita cuci loh tiap hari. Kita pandangin, kita bungkus. Berapa Pak honeymoon sama motor? Bulan modal motor 3 bulan habis tuh udah kita datar aja. Dulu waktu nggak punya Avanza, pertama kali beli Avanza, waduh, semuanya kita ajak. 4 bulan kita punya Avanza, kita ngiler sama Innova Pak. Wallah. Sekarang pakai Innova Reborn, ngelihat Alphard, wah enak nih seatnya, nggak akan berhenti Pak. Dunia itu gitu, lelah terus, membanding terus, selalu begitu, nggak akan beres. Tapi kapan hati kita puas? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Kapan kesedihan ini beres Pak? Kapan nanti kita tuh safe zone? Kapan kita tuh ruang titik amannya? Kapan kita settle-nya? Di akhirat Pak. Hati-hati yang suka ngomong, oh dia hidupnya belum settle. Hati-hati yang suka ngomong gitu. Kita harus tunggu hidupnya settle. Hari ini saya pada Jumat menemani murid saya lamaran, ya, di tengah ekonominya yang masih menanjak. Nggak boleh Pak, anak muda kita bolehkan nikah kalau settle. Emangnya kalau dia settle nggak bisa dapat ujian? Emangnya kalau dia sekarang pengusaha hebat dia nggak bisa jatuh? Roda berputar. Emang yang sekarang gagah itu nggak bisa jatuh? Jadi nggak boleh juga ngomong dunia settle. Karena di dunia ini nggak ada settlement Pak. Jamaah di dunia ini nggak ada settle, sudahlah. Quran yang ngomong, bukan Randy Saputra, bukan khotib. Saya punya kepentingan seluruh jamaah yang ada di sini sama-sama kita buang itu perasaan kita al-adna sama dunia. Karena kalimatnya aja dunia, adana, al-adna. Apa arti bahasa Arabnya? Rendah, rendah, hina. Itulah dunia Pak. Jadi sudah. Makanya surga itu namanya jannah, kebun Pak. Di mana-mana kita lebih sejuk di kebun. Mari sekarang kita tetap serius. Untuk apa? Untuk surga. Kalau nggak hidup kita akan kecewa Pak. Karena kita akan dibalas sesuai apa yang kita niatkan. Saya ulang 3 kali. Hadis Nabi, likulli imri'in ma nawa innamal a'malu binniyat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Kamu akan mendapatkan yang antum niatkan, yang kamu niatkan. Apa itu syarah hadisnya? Bahwa apa yang kamu amalkan, apa niat di balik amal, itu yang kamu dapatkan. Hadis Nabi panjang, hadis Arba'in An-Nawawi, hadis pertama, barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk dapat perempuan, dapat perempuan. Yang pengen dapat duit karena di Mekah misalnya ekonominya kurang, mudah-mudahan di Madinah nanti tempat baru bisa berekonomi, itu yang dia dapat. Tapi barang siapa yang menuju Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya, dia dapat surganya Allah, dapat ridhonya Allah. Maka jamaah sekalian, kalau nggak dijanjin surga, kita mau dijanjin apa? Saya ulangi lagi, kalau nggak kita pegang janji surga, antum mau dijanjin apa? Dijanjin gaji berapa? 7 juta, 10 juta. Kalau penyakit antum 15 juta gimana? Ada BPJS, Kang, cek aja BPJS, kebayar enggak? Kamu di mana layanannya di BPJS? Kalau kamu harus operasi 60 juta, kamu harus kemo, kamu harus penyakit yang berat, harus operasi besar, pakai BPJS berapa antriannya? Jangan sok sama dunia, jamaah sekalian. Jadi saya sekali lagi, kalau kamu, kita, saya, Anda enggak dijanjiin janji surga, mau dijanjiin apa lagi? Maka hati-hati bicara. Jangan kamu sebagai pengusaha nasihatin saya jadi pengusaha janji surga. Jangan cuma janji surga doang. Lah bukan janji surga, memang itu yang harus dijanjikan. Bapak, kata Allah lewat Nabi, barang siapa yang kemudian sholat subuh berjamaah setiap hari di masjid, maka di hari itu dalam zimmahnya Allah. Dalam zimmahnya Allah, itu dalam perlindungan. Udahlah, nggak usah janji surga gitulah, bisnis saja jualan, nggak usah pakai subuh berjamaah, kan repot. Jamaah sekalian, terakhir nih, Auditorium Yahya Sinwar, Anda bisa lihat investasi AC-nya, Anda bisa lihat karpetnya, Anda bisa lihat setelah ini keluar ada makanan lagi. Tidak sedikit kawan-kawan baik saya, Bapak Ibu, jamaah semuanya, nggak sedikit kawan-kawan baik saya, dan ini sengaja saya buat khutbah untuk mereka. Itu mengatakan, sayang Ustadz, kenapa nggak jadi dining aja, bisnis ya bisnis lah, nggak usah masjid ya masjid. Padahal dengan ada masjid ini, bapak-bapak di sekitaran bisa mudah untuk sujud kepada Allah. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, shareholders, mitra, investor yang kemudian membangun Al-Masuta ini dapat bagi hasilnya habis dunia. Tapi bisa jadi masuk surga wasilah bapak sujud. Mana kita tahu? Yang dulu nggak pernah sholat Jumat karena bingung cari masjid, sementara istirahatnya dekat, akhirnya sekarang bisa sholat sujud sama Allah. Yang nyimpen uang supaya hemat, nggak kepake buat makan siang karena untuk mendanai, membiayai 3 anaknya, 4 anaknya. Karena sholat Jumat ada makan gratis. Lalu kemudian bisa menyimpan 10.000, 15.000, 20.000. Bisa jadi itu yang menyelamatkan mitranya Almas, itu yang menyelamatkan karyawannya Almas, itu yang menyelamatkan orang-orang yang benar berkontribusi di sini. Nggak tegak Pak auditorium ini kalau investornya mikir dunia, berkelahi Pak. Karena rugi semua ini hitungannya. Bisa jadi. Expense, ya, bukan kerugian ya, biaya. Ngapain nyalain, ngapain yang datang juga belum tentu makan dan seterusnya. Ini kalau pikiran dunia Pak, nggak ada kebaikan Pak, habis. Maka jamaah sekalian, saya tutup dengan akhir surah dari Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kami pertunjukkan perdagangan, transaksi. Allah ngasih transaksi. Tunjikum min adzabin alim, yang kemudian transaksi ini bisa menyelamatkan kamu dari azab. Ya. Apa itu transaksi yang Allah janjikan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Kalau kata Nabi akhirat itu yang segala-galanya, beriman aja udah. Kalau kata Nabi, setiap yang kita beramal itu nanti dibalas sama Allah dengan terbaik, beriman aja. Dan kemudian berjuang dengan harta dan jiwa.
Maka ujungnya adalah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Diampuni dosa-dosa kamu, dimasukkan kamu ke dalam surga. Wa masakina thayyibatan fi jannatin 'ain. Yang menjadi maskan. Apa itu maskan? Tempat. Yang menjadi tempat nanti berhenti, thayyib, yang baik. Dunia ini enggak thayyib, Pak. Fi jannati aden, di dalam surga Aden. Apa ujungnya? Dalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar, itulah keberuntungan. Nanti Pak kita masuk sama di surganya Allah. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang lain kata Allah, yang pasti kamu cintai. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemudian kemenangan demi kemenangan. Yang sekarang lagi gosek WC bisa nanti jadi pengusaha besar. Bang Okta yang punya Almas juga dari tukang angkat-angkat barang di Carrefour kok. Santai aja. Banyak kok investor-investor Almas. Saya kemarin ketemu satu pengusaha emas di Purwakarta besar, mau invest ke emas. Dia bilang waktu saya merantau tahun 80 di RD, saya tidur di atas kardus, di bawahnya tanah basah langsung. Bertahun-tahun. Sekarang nggak kehitung puluhan miliar asetnya. Sudah, tenang aja. Nasrum minallah wa fathun qarib. Itu dunia, belum lagi akhiratnya. Akhirnya apa sih Bapak tadi? Bikin masjid Nurul Bayan. Ya, di belakang Bakso Titoti. Masya Allah. Itu Pak. Sabar. Ya, kalau nggak dijanjiin surga, kita mau janji apa lagi? Mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Kita berharap kita bisa sabar hidup di dunia dan kita kemudian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami benar-benar ingin ridho-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari neraka jahanam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang kemudian memegang hati ini, tegakkanlah hati ini dalam jalan-Mu. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang menjaga hati, membina hati, jaga hati kami ini tetap taat kepadamu. Ya Rabb, karuniakan iman yang baik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, karuniakan takwa, karuniakan petunjuk, karuniakan afaf, gak minta-minta sama orang, gak dijatuhin orang, gak direndahkan orang, wal ghina, dan juga kemuliaan hidup di dunia. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan yang baik-baik bagi kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkan langkah kami ya Allah menjalani kehidupan ini. Sabar-sabarkan hati kami ya Allah. Karuniakan ya Allah keyakinan untuk akhirat. Karuniakan ya Allah keyakinan untuk surga-Mu ya Allah. Balaslah semua amal-amal ibadah kami, amal kerja kami, amal hidup kami, dan semua perbuatan kami. Balaslah ya Allah semua pengorbanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.